Ayo ngopi sambil ngobrolin audio yuk. Idenya kemarin nih Pak Indra, jadi kan buat event edisi ini ungkap lagi tentang kayak bangkitnya CD player, karena beberapa pabrikan masih buat merek-merek model-model baru. Jadi kata dia tetap CD player tuh nggak akan mati karena masih punya keistimewaan dibanding yang stream orang main file gitu. Selama ada kita nggak akan mati, Pak. Kalau generasinya bergeser, nah lain cerita itu. Pak Indra masih belum main streaming ya? Sama sekali belum loh, Pak. Wih, hebat. Sampai hari ini saya belum. Oke, sudah siap nih. Oke. Ya. Boleh kali minum dulu ya. Ya minum dong. Ya nasi lo. Sorry ya. Topiknya singkat, pilih CD player atau CD transport. Tadi kan ada yang nanya teman kita, ada yang bilang, emang ada bedanya? Atau bilang, bedanya tipis-tipis aja gitu. Ya oke lah mungkin ya. Tapi saya ingatnya ada satu yang menarik, kayak misalnya membandingkan keduanya itu sama mungkin saat kita membandingkan pilih mana integrated amplifier atau pilih power dan preamp yang misah gitu. Mungkin mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau orang bilang CD player itu kan ya isinya ya AC, transport, dan power supply yang disatukan di satu sasis. Sedangkan transport itu kan AC-nya misah sama transportnya gitu. Jadi cerai tuh mereka tuh. Tetapi walaupun cerai tetap masih mesra, yaitu terhubung pakai kabel kan, masing-masing keduanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau menurut Pak Rasal dan Pak Indra, kalau kita punya uang dengan budget tertentu, lebih pilih mana dikaitkan dengan bukan hanya uang ya, tapi juga kualitas, terus kemudahan instalasi, juga efisiensi, dan mungkin koneksi ya. Itu. Nah, mungkin Pak Rasel nih, dalam waktu yang singkat bisa ngobrol nih. Halo Pak Lukas. Malam Pak Ya, Lukas. halo Pak Gatot. Yo, malam Lukas, malam. Oke. Mulai aja Pak. Kita mulai aja ngobrolnya ya, biar waktunya nggak panjang ya. Oke. Pertanyaannya sampai hari ini orang kalau ditanya beda nggak sih CD transport sama CD player? Nah, ini kalau ditanya namanya udah beda. CD transport ya CD transport, CD player, CD player. Tapi pada dasarnya gini lah. Seperti yang tadi Bung Gatot ngomong, kalau CD player itu sebenarnya terdiri dari CD transport dan DA converter. Nah, jadi orang selalu bilang CD transport, mereka lupa bilang DA converternya. Jadi CD transport itu memang berdiri sendiri di luar dari DA converter. Kalau ditanya bedanya ada nggak? Jawabannya memang tergantung jenis, tipe, dan yang nggak bisa dipungkiri harganya ya. Tapi secara teori memang pasti beda. Dan bedanya sangat signifikan. Kenapa signifikan? Jadi kadang-kadang kan kalau kita lihat bentuknya aja kan, kalau boleh bilang kadang-kadang kan, oke, CD player misalnya gedenya segini, transportnya pun besarnya segini, DA-nya pun besarnya segini. Apakah dibuka dalamnya kosong? Ya enggak. Pasti dalamnya pasti isi penuh. Kita bicara yang proper ya, bukan yang gimmick. Kalau proper itu pasti penuh. Kenapa? Karena kalau pemain audio, semua pemain audio tahu lah, semua ada pengaruh ke suara. Yes,
Itu bukannya satu mitos, bukannya satu gimmick atau apapun namanya. Audio itu memang sesuatu yang banyak sekali lah faktor X-nya. Contoh power supply. Mungkin kalau di sini ya power supply. Kadang-kadang orang meremehkan hal power supply. Oke. Saya suka mengasih contoh ke orang-orang. Analoginya tuh kalau audio itu kayak mobil. Jadi power supply itu bensinnya. Jadi bayangin kalau bensinnya pakainya mobilnya misalnya mobil cc-nya gede, bensinnya pakai Pertalite. Jalan, yes. Maksimal sudah pasti enggak. Jadi begitu dikasih Pertamax pasti lebih kenceng. Turbo udah pasti lebih kenceng karena oktannya memang cukup. Ya kan? Ini analoginya ya. Nah, begitu juga di audio. Jadi power supply itu sangat-sangat mempengaruhi suara. Malah pengalaman saya, power supply itu jauh lebih efeknya lebih ada dibandingin sirkuit dalamnya sendiri. Kayak mungkin banyak orang, ini ada yang suka ngutak-ngatik audio nggak nih? Yang upgrade atau ya nyodel gitu. Coba iseng-iseng aja, ini jarang, mungkin sekarang nggak tahu masih populer nggak ya. Diodenya kita ganti aja diode yang ada, cari ultrafast, ganti ultrafast diodenya. Satu komponen aja diode. Kalau sudah ganti, pasti kaget. Suaranya tuh bisa kayak seperti ganti baru itu alat. Padahal hanya diodenya doang. Belum lagi kapasitornya. Makanya ada orang bilang kan, kapasitor yang gede, kapasitor bank. Atasnya dikasih 0,01 mikro, 10 nano gitu, suaranya lebih open katanya. Kok bisa? Padahal power supply doang. Yes, karena sirkuit kita suara itu dirubah dari signal dari power supply-nya yang memberikan power untuk menggerakkan yang lain-lain. Sehingga power supply ini istilahnya sangat berefek terhadap komponen lainnya, terhadap sirkuit lainnya. Nah, kenapa CD transport itu bisa lebih baik? Karena biasanya itu kalau kita perhatikan, mereka pasti bagian laser, mereka pasti lebih perhatikan dia punya power supply-nya. Belum lagi motornya. Nah, ini kayak turntable. Kalau orang yang suka main turntable juga tahu, itu power supply. Sebenarnya turntable yang pengaruh paling gede di mana sih? Ya power supply. Power supply apa? Motornya, motorize-nya gitu. Makanya ada DSC servo wiper namanya. Selain itu, hal yang lain di transport yang sangat mempengaruhi apa? Karena dia berdiri sendiri, mereka akan perhatikan ke suspension-nya. Karena itu seperti turntable, motor CD transportnya sendiri, playernya. Jadi displayernya apa ya, drawernya ataupun namanya apapun itu waktu muter karena ada motor pasti terjadi getaran. Nah, dengan dedikasi berdiri sendiri ini, mereka bisa maksimalkan dia punya suspension segala macam untuk meminimalkan getaran itu, sehingga suaranya pasti lebih baik. Itu hal-hal yang udah pasti yang sangat mempengaruhi. Nah, tidak habis transport pasti apa? DA converter sama, DA converter juga gitu. Mereka akan lebih bisa membuat power supply yang jauh lebih proper, sehingga membuat DA-nya itu bekerja lebih maksimal lagi. And the end yang kita dengar ya suaranya semua lebih baik. Nah, itu hal-hal yang kenapa sih ada CD transport? Mungkin ada orang bilang, gue pakai CD player juga oke. Saya gue nggak bilang CD player itu pasti jelek, enggak. Ada kok CD player yang memang juga sudah sangat proper suaranya. Ada. Tapi kalau terpisah itu biasanya jauh lebih baik. Nah, itu hanya secara singkat itu aja. Sebenarnya kalau bisa keluarin gambar ya, jelasinnya bisa lebih dalam karena nggak bisa gambar, nggak bisa keluar ya. Kalaupun orang pilih CD player itu ya karena urusan budget sama hemat tempat ya, daripada kita lebih saving space ya.
Bisa salah satu penyebab itu bisa juga, bisa. Ya. Tapi kalau tanya gue tetap lebih saranin orang kalau bisa beli yang pisau, kalau Ya. bisa. Jadi dia sendiri, transport sendiri. Ya. Ya bagaimana itu jauh lebih baik. Ya. Gitu. Gimana Pak Ya, Indra, mungkin ada yang komen? Halo Pak Indrican juga Dekojo ini. Malam. Malam Pak Indri. Malam. Malam Pak Hendri. Ya. Malam Pak Indra. Pak Indra ada komen nggak Pak Indra? Kalau saya sih belum pernah nyoba Pak Gatot. Oh Pak Belum Indri. pernah nyoba CD transport. Oh. Terpisah belum pernah. Pakai CD player aja biasanya. Ya. Tapi belum pernah di rumah teman juga belum ya? Waktu pameran belum ya? Nggak perhatiin kemarin. Karena kan nggak ada perbandingan langsung gitu kan. Susah juga sih. Beda sistem kan juga beda juga Pak Gatot. Iya. Nggak bisa. Kalau kita nggak AB gitu kan susah juga kita ngejelasin ini perbedaan di mana. Apalagi beda sistem semuanya beda ya pasti nggak bisa kita adjust itu dari sisi transportnya pengaruh atau apa gitu kan. Belum pernah coba, saya pribadi sih belum pernah nyoba, jadi nggak tahu. Belum bisa komentar Pak Gatot. Ya. Kalau Pak Indra waktu show kemarin pakainya player ya Pak ya, bukan transport ya? Ya, saya semua player Pak. Saya bahkan nggak punya transport. Cuman seluruh sistem saya pakai DAC. Oh. Jadi saya fungsikan sebagai transport semua. Itu kalau kayak yang kemarin di pameran kan saya pakai audio research ya. Ya. Itu saya ambil transportnya aja pakai ini apa namanya 110 ohm kan. Iya. Itu lari ke DAC. Nah kebetulan sekarang DAC-nya saya udah ganti juga tuh. Jadi saya tukar ke sistem. Jadi keempat sistem saya semua pakai DAC Pak. Oh gitu. Ya. Jadi dari yang biasa-biasa kayak misalkan Cayin tuh Pak ya. Saya kan ada Cayin juga tuh. Buat apa sistem saya yang low end saya pakai Cayin. Itu juga saya fungsikan sebagai transport ya. Terus saya DAC juga pakai DAC Cayin yang ada tube-nya. Gitu hanya saja kan koneksinya koaksial ya. Dia 75 ohm karena dia outputnya emang tidak ada output XLR gitu loh yang apa namanya ya yang XLR nggak ada. Ya. Yang balance nggak ada. Jadi ya saya manfaatin. Kalau yang satunya saya pakai audio research juga, tapi CD berapa ya saya? CD 2 CD 3 ya. Nah itu saya ambil transportnya aja. Iya. Dan saya pakai DAC-nya NAD master kan, master 51. Ya memang beda. Bahkan yang buat saya kan sistem terbaik saya kan yang ini yang full audio research itu kan saya pakai referensi di 8. Iya. Ya. Itu pun saya pakai dia sebagai player, output analognya saya pakai XLR menuju ke preamp langsung. Compare tuh yang dia ambil XLR ke output digitalnya masuk ke DAC, bahkan pakai NAD M51 jauh bedanya. Itu ya. Jauh, separasinya berbeda lah kok kentara gitu loh. Jadi bukan yang tipis enggak tuh bener-bener beda itu langsung kayak A sama B aja kelihatan gitu loh. Lebih fokus juga mungkin ya. Sangat terasa. Signifikan. Iya. Makanya saya herannya kan bahkan kan itu CD reference 8 ya, sekelas gitu loh. CD reference 8 boleh dibilang tuh CD keren gitu kan. Yeah. Saya ambil transport masuk ke situ jauh Pak bedanya. Karena saya tinggal ambil 2 output aja kan. Jadi preamp satu terima dari DAC, ambil satu channel, kemudian dari CD masuk ke preamp, sama-sama balance semuanya outputnya balance. Tinggal switch saja kan langsung beda tuh. Tak langsung lain, kerasa. Gitu. Nah, sekarang yang reference CD 8 saya yeah. DAC saya ganti. Saya pakai audio research lagi. Oh.
Saya pakai audio reset juga apa itu? DAC8, saya pakai DAC8. Itu juga kentara, beda antara dari M51 NAD ke si apa DAC8 tadi. Nah, ini satu catatan sih kalau buat saya. Secara spesifikasi NAD itu kan tinggi ya. Boleh Iya. dibilang tinggi, dari zamannya tinggi banget tuh. Sampai 885 kHz misalnya ya. Nah, sementara kan kalau si siapa namanya? Audio reset itu kan Audio simple. reset. Sederhana, Pak. Kalau nggak salah cuman 384 ya, kalau nggak salah ya. 384 apa? Yang jelas sih tidak, bukan 192 lah, 384. Nah, itu tapi kok ya beda ya? Dia lebih nyata. Kemudian apa ya? Lebih berasa analog gitu loh. Oh iya, analognya lebih ya. Iya, analognya lebih kental gitu loh, lebih kental. Dia stagingnya lebih firm gitu loh. Dia nggak geser-geser gitu. Dan herannya saya lebih cepat ya, lebih transiennya tuh. Transiennya responsnya lebih. Iya, itu sih kalau pengalaman saya ya. Kalau saya transport bang nggak punya. Gitu sih. Kira-kira sih Pak. Iya, makasih testimoninya. Kalau Pak Lukas gimana Pak Lukas? Mungkin ada pernah mengalami mendengarkan CDT? Enggak Pak, saya langsung pakai CD player aja. CD player. Pakai CD player langsung ke amplifier ke preamp. Pakai dua CD player gilir. Iya. Pak Lukas di Bandung ya? Iya di Bandung. Di Bandung ya? Di Bandung. Saya belum pernah dengar juga sih yang pakai CD transport. Oh ya. Waduh, kapan kita ke? Kebanyakan teman-teman saya juga langsung dari CD player langsung ke preamp gitu. Iya. Harus coba Pak DAC Pak. Iya. Mainan lucu Pak. Saya sih pernah nyoba dari CD player colok ke DAC itu melalui koaksial atau optical. Ya. Terus dari CD playernya juga outnya ke preamp, sama-sama masuk ke preamp. Ya suaranya sih ngikut DAC sih sebenarnya. Kalau yang dari DAC. Ya CD player ada DAC-nya juga ya suaranya beda, memang beda suara. Cuman kalau dari yang DAC-nya kita bunyikan sendiri, ya memang suaranya suara yang dari situ gitu, yang prosesnya proses itu gitu. Berarti kalau kita pakai DAC ya suaranya suara yang dari DAC sih, bukan dari CD player, cuma jadi transport aja ya gitu. Betul sih Pak. Betul. Jadi yang menentukan karakter akhirnya yang tergantung DAC-nya terakhir ya. Mau DAC dari CD atau DAC dari terpisah. Itu sih bedanya yang terasa kalau nyoba sendiri. Mesti nyoba ini juga Pak Henry. Koneksi dari CD player ke DAC-nya Pak. Itu kabelnya Pak. Ada nyoba Pak. Dari optical sama dari koaksial beda suara. Pasti. Optical kan ya kalau menurut saya sih kalau optical jangan deh. Kan itu digital juga. Saya lebih memilih kalau saya lebih memilih ke koaksial ya kan. Iya. Tapi kalau misalkan ada pilihan XLR pasti Pak, karena kan dia beda dari 5 ohm ke 110 ohm, jadi hambatannya jauh lebih lepas, stagingnya lebih bagus. Iya. Main-main Pak, main-main itu. Siap. Eksplorasi di audio. Mainan laki-laki. Man toys. Boy toys ya. Ayo, Pak Rosel gimana? Dari komentar-komentar tadi ada yang? Oke. Gue cuma bisa ngelengkapin kalau tadi Pak Indra bilang kenapa di DAC-nya yang audio reset yang notabene spesifikasinya jauh lebih rendah dibanding ya kan, tapi suara lebih baik. Jawabannya cuma satu Pak, simple, komponen Pak. Yes. Dan cara pembuatan power supply-nya juga beda. Ya itu aja sih. Kenapa? Karena gini, banyak orang selalu, terutama orang-orang zaman sekarang milenial, mereka selalu menganggap spesifikasi nomor satu. Itu satu. Kedua, kalau kita mempelajari secara lebih dalam,
bahwa sebenarnya 24 bit, 20 bit, apapun bit yang dia sebutkan lah. Yang direkam di CD itu cuma 16 bit, Pak. Dan kuping kita hanya bisa mendengar sampai 16 bit. Lebih dari situ kita sudah hampir tidak bisa membedakan. Tapi kenapa ditulis? Balik lagi, saya suka bilang, Pak, dagang, Pak. Dagang kalau dibilang, ini suara beda loh, komponen yang beda. Orang nggak kaget. Tapi kalau dibilang, ini bitnya beda, orang mau ganti gitu, Pak. Jadi penyebabnya ya karena dagang, makanya mereka harus kasih gimmick. Gimmicknya apa? Spesifikasi yang mereka mainkan. Tapi kalau yang seperti Pak Indra punya pengalaman, belum tentu spesifikasinya lebih tinggi, bisa lebih baik dari yang spesifikasinya lebih sederhana. Nah, itu satu. Kedua, tapi ada orang bilang, tapi gua ganti beda loh, dia punya ganti bit, ganti ini juga beda suaranya. Yes, saya suka bilang di audio, nggak usah lu bicara ganti bit deh. Lu ganti resistornya aja 1 biji di input aja juga suara beda tuh sistem. Gitu. Satu komponen ganti pun akan beda. Apalagi kalau chipnya berubah, apalagi dia punya chip DA-nya berubah, pasti suara itu akan berubah. Lagi kalau ditanya, Henry ya bilang dia coba dari player ke DA, itu berubah suara. Nah, coba sekali-sekali, makanya main player yang dirubah, Pak. Jadi cari CD transport itu banyak, audio note ada, banyak merek-merek yang keluarin lah. Coba dibandingkan. Nanti juga siap, akan Rusel. Ya, siap. Nanti akan kaget. Jadi terus mau nambahin dikit Pak Rusel. Tadi ya, yang masalah bit-bit itu. Di PC kan kayak kita kalau main fubar itu kan bisa ada buffernya bisa kita ganti, bitnya ya, bisa kita ganti. Kalau ya, saya pribadi sih nggak kedengaran bedanya Pak mau ganti bit-bit itu. emang benar. Jadi di komputer kan bisa ganti bit itu. Kita di komputer kan bisa setting-settingnya bit kita bisa rubah bebas sih. Cuman ya saya nggak dengar bedanya. Saya punya pengalaman waktu saya belajar master engineering untuk rekaman. Kebetulan kita dites. Jadi di tesnya gini. Jadi ada satu signal suara yang diproses dengan 16 bit, 20 bit, 24 bit. Jadi kayak blind test, kita disuruh dengar pakai headphone, jadi diputer. Dan kita ditanya, tidak ada satu orang pun yang tahu itu dirubah. Kita cuma terus. Ya, saya nggak tahu. Kita tetap aja berasa, ya ujung-ujung kayak nebak-nebakan gitu. Padahal yang ngetesnya itu ketawa. Ya kan dari tadi gue udah rubah, lu orang nggak denger. Ya memang kuping kita nggak nyampe, nggak akan bisa. Nggak denger memang. Ya, buffernya kayak saya naikin, saya turunin pun nggak denger sih. Informasi tambahan, Pak. Saya tahu ini bakal bisa di against banyak orang. Banyak orang pasti bisa against. Against-nya di mana? Saya kalau main di e-converter, main CD transport, saya tidak pernah mau main XLR, Pak. Kenapa? Karena secara teori digital itu hanya bekerja maksimal di 75 ohm. Bukan di 110 ohm. SLR itu 110 ohm. Tapi banyak orang bilang, gua ganti SLR, suaranya lebih benar. Yes. Balik lagi saya bilang, ujung-ujungnya di equalize, Pak. Gitu loh. Jadi signal digital itu sebenarnya hanya bekerja maksimal di 75 ohm. Itu satu. Bahkan signal digital itu tidak ada ground. Sebenarnya signal digital itu tidak ada ground. Gitu loh. Tapi ya ini saya suka bilang bisa di against orang karena banyak orang kalau ganti mereka bilang suara begini. Saya selalu bilang ya kan gue bicara teori. Prakteknya kalau lu berasanya happy dipakai SLR lu rasa lebih cocok ya monggo kan nggak ada yang ngomelin mau ganti gitu. Yang penting kita beli kita enjoy udah lakuin aja gitu loh. Nggak usah terlalu dipikirin gitu loh. Dengan SLR sih memang gainnya nambah sih. DB-nya naik. DB-nya naik. Kalau yang lain tergantung sih. Signalnya nggak sempurna lagi. Jadi kayak equalize digitalnya. Karena dia tuh bekerja yang efektif di 75 ohm. Ya itu secara teori ya. Balik lagi hanya teori. Prakteknya ya kalau kita lebih cocok ya udahlah go ahead. Nothing ada yang bilang salah kok. Nah, ini ada
saya pernah baca ya, kalaupun kita pilih CD player, ada yang menyarankan pilihlah player yang punya output koaksial digital di jack RCA-nya. Katanya sih biar untuk upgrade ke depan itu lebih gampang. Gitu. Itu gimana tuh menurut pendapat Bapak? Ya seperti Pak Indra ngomong, Pak jadi Indra? kalau Pak Indra kan gitu, CD player dikasih di DAC langsung. Gitu ya. Iya, jadi itu secara nggak langsung lebih mempermudah untuk upgrade. Karena ya benar, karena banyak orang kan umumnya kan menganggap remeh transport lah, menganggap ya cuma mekanik doang kok, cuma laser doang gitu, apa sih efeknya? Nah kalau DAC, yes itu sangat, ya secara logika ya harus bilang DAC itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi udah pasti kalau dikasih DAC suaranya pasti bisa di-upgrade. Ya balik, ya Pak Indra ya tergantung kantong juga Pak Indra ya. Kantongnya nambah, DAC yang lebih bagus. Masa sih bukan tergantung kantong, Pak. Saya tergantung persetujuan dari istri aja saya. Iya itu kan. Pak Indra. I've accepted faktor. Ngobrolnya ada yang nguping nih Pak Indra. Kenapa, Pak? Ada yang nguping nggak ngobrolnya? Ini sebelah saya. Gimana kalau gitu? Saya baru bercerita pengalaman teman saya. Langsung curhat Pak Indra. Cerita pengalaman temen gue. Gara-gara gitu tuh. Itu pengalaman bener-bener pengalaman apes tuh dia. Aduh, itu sih bener-bener pengalaman apes tuh. Tapi saya udah bilang Pak sama istri saya. Saya bilang, Ma kalau ada apa-apa sama saya, barang saya jangan jual murah ya. Harganya taruh di bawah. Ntar lama-lama saya kasih tag Pak, ini harga sekian. Benar. Soalnya itu temen aku punya kejadian begitu. Jadi ya, kalau dia ngomong selalu kan murah. Angkanya di bawah gitu. Terus ditaruh di gudang, ada speaker ditaruh di gudang, bookshelf. Ininya pernah pakai kan. Ada yang nawar murah, dia jual. Benar-benar dijual toh. Begitu ditanya, itu. Gue pikir lu udah nggak mau pakai itu di gudang sampai debuan katanya. Ada yang mau beli, gue jual aja deh. Nggak bilang-bilang. Aduh, benar-benar lah itu sih. Apes bener. Pak Indra, jadi benar tadi ya. Setuju ya, jika cari player, cari yang punya output koaksial digital ya. Lebih baik demikian sih Pak menurut saya. Untuk apa? Setuju. Untuk eksperimen juga. Ya siapa tahu lagi iseng-iseng nyoba apa gitu sih Pak. Iya, menarik supaya sih. Jangan bosen. Supaya jangan bosen. Menarik itu. Udah Denafrim, Bom. Denafrim atau Denafris ya? Denafrim ya Pak. Denafrim ya, di E-nya. Iya, di E-nya. Boleh cobain, Pak. Boleh cobain. Ya. Saya ada beberapa customer saya suruh cobain semua pada puas. Semua gitu pada kaget dan puas. Iya. Terakhir orang Pontianak, Pak. Jadi dia benar-benar beli kucing dalam karung. Dengar saya ngomong, langsung dia beli, online dikirim. Gua pikir gua bakal ngamukinnya di pagi-pagi, Pak, 7:30 telepon saya pikir nih dia mau ngoceh nih. Nggak taunya, gila lu, gua nggak sangka barang murah gini suaranya bisa begini, kata dia. Iya. Ya itu boleh coba, Pak. Harganya nggak terlalu mahal kan itu. Ya, 30 juta kalau nggak salah ya. Iya. Justru dia makanya 7:30 telepon gue pikir gue mau dimaki nih. Soalnya nggak tahu barangnya udah nyampe kemarin sore. Dia WA, barangnya sudah nyampe. Besoknya 7:30 nelfon, nggak pernah dia nelfon jam segitu. Gue pikir dia mau ngoceh nih, ngamuk nih. Lu apa nih suara kayak sampah? Enggak lu, dia malah bilang, gue kaget suaranya bisa gini. Tapi DAC-nya bagus. Denafrim DAC-nya bagus. Iya. DAC-nya bagus. Nah, soalnya Pekanbaru sini ada kawan yang baru beli juga. Bagus DAC-nya. Oke, kan Pak ya. Ya. Denafrim barangnya memang banyak yang bagus kok. Powernya kata ada yang bilang boleh lumayan katanya.
Power belum nyoba. Ya, ada yang bilang ke saya, dia bilang lumayan. Teman saya yang di Singapura, dia bilang lumayan. Ini boleh cobain katanya. Harusnya Denaflip Indonesia lebih murah dari Singapura. Kalau nggak salah harganya. Nggak tahu, itu gue nggak tahu kalau itu tahu tuh. Ada lagi saran nih Pak, satu lagi ya. Untuk memilih CD player tuh pilihlah CD player yang juga menawarkan playback SACD walau harganya mahal, tapi bisa memutar piringan SACD. Selain itu, dia dapat mengkonvert data PCM yang dibaca dari CD ke format DSD, Direct Stream Digital tuh. DSD yang digunakan di SACD. Dan lalu mengkonvert sinyal DSD tadi ke analog. Nah, konversi DSD ke analog ini lebih simpel ketimbang konversi PCM to analog, sehingga suaranya lebih bagus. Itu yang saya pernah baca. Kira-kira nangkep nggak? Atau menarik nggak itu saran itu? Pak Gatot, kalau boleh masukkan, SACD yang beredar itu sebenarnya banyak yang palsu loh Pak. Begitu, padahal itu CD juga ya. CD aja itu Pak sebenarnya. SACD yang benar itu sebenarnya isinya DVD itu Pak. Oh gitu. Iya, kapasitasnya 4 giga. Kalau kita buka di komputer itu isinya cuma 600 mega, itu masih CD itu isinya. SACD itu kan sebenarnya dari Sony itu kan high definisi itu. Dia kan harusnya kapasitasnya itu 4 gigabyte itu, dia bukan megabyte. Kalau kita CD kita masukkan ke komputer, kita baca, kita lihat dia cuma 600 mega, itu CD itu. Jadi kalau selama ini orang bilang SACD itu saya juga kadang bingung karena saya belum ketemu SACD yang beneran. Ini sih Pak, jadi ada beberapa player itu yang pada saat dia membaca SACD dia ada iya betul, ada tulisannya ya, cuman barangnya yang nggak ada. Barangnya yang mau dibaca itu yang nggak ada, SACD-nya yang nggak ada. Banyak yang palsu. Caranya tinggal masukkan aja ke komputer. Di komputer semuanya kan kebaca. Kita kan ngomongnya teorinya dasarnya itu mana. Ini kan semua komputer. Tenang Pak, kalau mau nyoba saya punya banyak Pak. Coba masukkan ke komputer, dia bacanya itu dia 4 gigabyte itu. Kalau SACD murni itu harusnya gigabyte, bukan megabyte. Oke, jawabannya pengalamannya Ko Henry nggak salah. Saya nggak bilang itu salah. Kenapa? Tapi juga bukan bilang 100% benar ya Ko Henry ya. Iya Pak, boleh. Ini. SACD kenapa nggak berkembang? Karena inilah kepin-pinbo-nya si Sony. Jadi Sony waktu menciptakan SACD, dia tahu kalau Bapak bilang itu kayak DVD, tidak persis tapi mendekat mirip lah, serupa tapi tak sama. Memang karena memang beda. Dia sangat high resolution sekali. Dia itu kan sistemnya yang tadi yang Pak Gatot bilang, DSD. Jadi Sony itu ciptain SACD, dia pinter-pinter bodoh. Kenapa? Karena dia takut orang itu semua bisa copy pengalaman CD dia. Dia bikin lock yang hanya bisa dibuka di DA converternya Sony sendiri. Nah, problemnya sistem yang dia ciptakan di SACD itu sangat baik. Sebenarnya sangat baik DSD itu. Cuman bikin DAC-nya geblek sehingga suaranya tidak bagus. Nah, kalau ada satu mungkin pernah dengar merek PS Audio. PS Audio dia bisa, jadi dia nggak bobol dia punya barcode-nya, tapi dia bisa keluarkan, dia bikin dia punya sistem sendiri lah, istilahnya dia paten sendiri. Sehingga dia punya DAC-nya tidak pakai Sony punya lagi. Oke, Pak Russell. Saya habis waktunya. Iya, saya mau say goodbye. Nanti kita lanjut lagi SACD deh. Ya, nanti lanjut ya Pak. Pak Indra, Pak Henry, Pak Lukas, thank you. Ya, thank you. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Ini waktu serba kejepit nih namanya nih. Anyway, ada banyak masukan loh. Ya, ada banyak masukan. Kita ngobrol lagi, santai-santai kita ngobrol lagi. Ya. Oke, Pak. Sekali ngobrol lagi ya.
Bye-bye. Thank you.